Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Oke, ya sehat semua kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Kalau ada yang bergejala sakit ya lebih baik di rumah dan menonton video ini. Baik anak-anak semua, hari ini kita akan membahas tentang ya, saya share screen dulu ya. Di sini saya akan membahas tentang penguatan materi karena memang saya udah ajarin panjang busur dan ini belum ya? Panjang busur udah ada fotokopian yang saya kasih belum? Tentang apa? Tentang ini enggak? Tentang pizza gitu ada? Oh berarti udah ya? Oke, makanya. Oh iya itu. Berarti udah ya itu ya. Ya, karena memang dari situ dari kertas itu baru nyambung ke sini gitu. Makanya saya tanya, udah dapat belum? Takutnya belum. Jadi nggak bakal ngerti. Kenapa saya namakan penguatan? Supaya untuk kemarin itu masih ada yang belum ngerti atau gimana tentang keliling dan panjang busur ya. Makanya saya ulang kembali gitu ya. Baik anak-anak semua, kemarin sudah saya terangin bahwa panjang busur itu adalah garis lengkung yang dimiliki oleh lingkaran. Paham ya? Kalau lengkungnya sedikit ya, itu panjang busur. Kalau setengah lingkaran namanya panjang busur setengah lingkaran. Tapi kalau sudah satu lingkaran itu namanya keliling ya, karena sudah berputar atau sudah mengelilingi sebanyak satu putaran. Jadi namanya keliling lagi jatuhnya. Tapi kalau misalkan baru setengah lengkung itu belum keliling namanya. Belum dikatakan keliling lingkaran. Yang namanya keliling lingkaran berarti harus sudah melengkung satu putaran. Itu namanya keliling lingkaran. Konsepnya itu aja sebenarnya. Kalau belum satu putaran namanya panjang busur ya. Busur itu adalah yang melengkung. Baik, kita mulai di sini ada soal cerita yang kita bisa lihat di sini. Kebaca nggak? Kebaca ya? Masih harus saya gedein lagi. Kalau yang di rumah sudah terlihat, kalau yang di sini kita gedein lagi. Ya. Sudah terlihat. Terdapat sebuah kolam renang yang berbentuk lingkaran dengan panjang diameter 14 ya, di sini ada 14. Kelihatan? 14 meter ya. Jadi kolam renang diameternya 14 meter. Tapi ini kita ganti 21 ya. Ini salah. Jadi sebentar saya udah nguap. Ngantuk ya? Ya, yang di rumah jangan ngantuk karena yang di sini udah ngantuk nih, ya. Oke. Ini bukan 14, kita ganti di sini 21 ya. 21. Ya. Oke. Kita baca. Terdapat sebuah kolam renang yang berbentuk lingkaran dengan panjang diameter 21 meter. Ada kolam renang tapi bentuknya lingkaran. Oke. Juring kecil akan digunakan untuk kolam renang anak-anak katanya. Berarti juring kecil yang ini nih ya. Nih yang ini. Kelihatan? Juring kecil ini akan rencananya akan ditempatkan buat anak-anak. Jadi Ardika Rosso jangan di sini ya. Nah, nanti airnya habis. Oke. Sedangkan yang besar berarti sisanya nih ya. Sisanya itu untuk kolam dewasa, nggak dicampur karena beda kedalaman ya. Kalau dewasa berarti kan agak dalam. Kalau yang kecil jangan dalam-dalam, tenggelam semua anak-anak nanti ya. Baik. Di sekeliling kolam renang untuk dewasa akan dibuat tali sebagai pembatas. Jadi nanti yang dewasa ini nih, yang dewasa kan dari sini ya. Nah ini akan dibikin tali sepanjang sampai sini untuk menutupi supaya anak kecil jangan nyemplung. Paham nggak? Bahwa bahaya gitu kan, kedalamannya bahaya. Di sini jangan nyemplung. Dikasih tali pembatas. Dibikin tali pembatas dengan tiang penyangga setiap 4 meter. Kalau tali ketemu tali doang nanti putus, harus ada tiangnya, ngerti nggak? Supaya kencang, gitu ya. Pernah nggak kalau lihat di jalan tuh ada pembatas jalan, pasti ada tali supaya nggak bisa diterobos, iya kan? Supaya kuat juga gitu ya. Baik, yang ditanya permasalahan di atas adalah tentang panjang busur. Nah, ngerti nggak maksudnya? Kenapa bicara panjang busur? Karena tali pembatasnya belum satu lingkaran. Kalau sudah satu lingkaran, namanya bukan panjang busur lagi. Namanya apa? Iya, keliling lingkaran. Ini masih panjang busur. Paham nggak sampai sini? Paham. Oke, lanjut. Yang kedua, berapa panjang tali yang diperlukan untuk membatasi kolam dewasa tadi? Nah,
Caranya adalah kita harus tahu kalau panjang busur nih anak-anak semua butuh sudut. Nah, ya. Kalau di sini kan ada sudut ya. Ini ada berapa nih? Berapa derajat di sini? 120 untuk yang kolam kecil apa besar? Kolam kecil. Berarti kolam kecil itu sudutnya 120. Berarti kolam besar berapa derajat? 200? Tadi siapa yang nyebut 240? Nah, kenapa 240? Pinter. Siapa namanya? Kesia siapa? Kesia Putri Apsia. Oke, pinter. Kata Kesia dapat 240 dari 360 dikurang 120. Kenapa 360? Karena satu lingkaran sudutnya adalah 360. Sudah dipakai yang kecil 120, berarti sisa yang besar adalah 360 dikurangi 120 ya kan? Berarti yang besar punya sudut 240 derajat. Jelas nggak sampai sini? Baik, karena kita mau cari talinya, berarti sudut yang kita pakai, karena talinya yang besar, berarti kita pakai sudut yang besar, adalah 200. Ya, karena 240 derajat, di sini, jadi caranya di sini ya. 240 derajat per, berapa totalnya semua? 360. Nah, dikali keliling lingkaran. Pi, ya sudah belajar ya. Pi kali apa? D. Mana belajarnya D kan ya? Pi kali D ya. Oke, pi kali D. D itu apa namanya? Diameter. Pinter Ardika Rosso ya. Oke, ini kita coret ya nolnya ya. Karena sama-sama punya nol. Jadi sisa 24 dan 36. Kira-kira kalau 24 dengan 36 sama-sama diperkecil berapa? Sama-sama dibagi berapa kira-kira? 24 dengan 36. 4. Ya, oke, kita bagi 4. 24 dibagi 4 berapa? 6. Iya, pinter 6. Kalau 36 dibagi 6, dibagi berapa tadi? 4 ya, dibagi 4 9 ya. Berarti 6 per 9. Masih bisa diperkecil enggak nih kira-kira nih? Bagi berapa? Dibagi 3, 6 bagi 3. 2 per 3 ya. Sampai sini ngerti? Baru kita lanjutkan dikali pi. Pi-nya kita langsung masukkan. Berapa pi-nya? Ya, pakai 22 per 7 ya. Nanti kalau saya keluar soal itu selalu gunakan 22 per 7 deh. Karena saya selalu menggunakan R-nya atau D-nya yang bisa dibagi 7 ya. Saya nggak mau mempersulit kamu juga. Yang penting kamu, indikator kita adalah kamu bisa menghitung keliling lingkaran. Ya udah, nggak usah koma-koma. Ngerti nggak? Yang penting sesuai dengan indikatornya. Indikator itu apa sih? Tingkat keberhasilan. Ya, tingkat keberhasilan kita adalah siswa bisa menentukan keliling lingkaran. Ya udah bisa. Ya, jadi nggak harus saya kasih yang koma-koma baru bisa. Ngerti nggak? Ya, jadi nggak usah susah-susah. Oke. Pi kali D-nya berapa tadi? D-nya 21. Saya nanya nih yang bawah kan 3 kali 7 ya. 3 kali 7 berapa? Nah, berarti kalau saya coret 2 di sini, kelihatan nggak sini? Saya coret 2 di sini, berarti cukup 1 di sini. Ya kan? Karena 3 kali 7 kan 21. Kebetulan di atas ada 21. Ya udah tinggal coret. Berarti yang belum dicoret apa? 22 kali 2 berapa? Ya, berarti 44 meter. Ngerti nggak nih? 44 meter ini apanya? Panjang tali yang diperlukan. Paham nggak sih? Paham ya? Kenapa cuma 44 meter? Karena cuma 240 derajat. Kalau mau satu semuanya ditaliin, berarti jangan 240, pakai 360. Ngerti nggak logikanya? Pak, kalau mau ditaliin yang kecil doang, gimana Pak? Kalau yang mau yang kecil doang, jangan pakai 240. Pakai yang 120, karena yang kecil sudutnya cuma 120 derajat. Saya rasa sudah ngerti ya. Oke, lanjut lagi. Berarti tadi di sini permasalahan di atas tentang panjang busur karena talinya belum satu lingkaran ya. Masih panjang busur ya. Panjang tali yang diperlukan berapa meter tadi? Ya, 44 meter. Di sini jawabannya adalah 44 meter. Berapa banyak tiang penyangga? Nah, tiangnya itu kan katanya setiap 4 meter ya. Berarti kamu tinggal bagi 44 dibagi 4. Berapa? 11 ya. Berarti butuh 11 tiang. Ngerti nggak? Butuh 11 tiang. Jadi karena kan
Setiap 4 meter tiangnya ditancepin. Pertama tancepin di sini nih, ujungnya nih, ya kan? Nanti setiap 4 meter tancap lagi, ya nggak sih? Setiap 4 meter tancap lagi tiangnya gitu. Jadi berapa tiang yang diperlukan? Ya, 11 tiang. Sampai sini ngerti nggak? Ya, catat dulu deh, dibuka bukunya ya. Oke, yang di rumah kalau nggak ngerti ya, nanti bisa WA saya bagaimana cara menjawab tentang seperti ini. Baik, yang di sekolah silakan dicatat dulu ya. Cara-caranya langsung isinya aja. Nanti soalnya di foto aja nanti ya. Yang penting isinya aja. Lingkarannya digambar aja supaya ngerti ya. Lingkarannya sudah mencukupi dengan soal. Jadi nggak usah tulis berkata-kata, bertele-tele katanya. Yang penting lingkarannya aja, kolamnya digambar, lalu jawabannya. Oke, yang di rumah juga nyatet ya. Jadi jawabannya dicatat, lingkarannya aja digambar, jadi mewakili ya. Kenapa kriteria soal ini namanya masih panjang busur? Karena belum satu lingkaran. Kalau sudah satu lingkaran bukan panjang busur lagi namanya, tapi keliling lingkaran. Itu intinya ya. Kamu jangan ngikutin acak-acakan kayak gini ya. Jadi yang penting udah ngerti tadi cara-caranya. Panjang ke-6. Sudah nyatetnya? Hah? Yang C, berapa banyak tiang penyangga yang diperlukan? 11 tiang. Dari 44 dibagi 4 meter. Karena jaraknya kan setiap 4 meter ya. Tinggal dibagi 4 meter jadi dapat 11 tiang. Bukan 11 meter ya, tapi 11 tiang. Jadi diperlukan 11 tiang penyangga. Andaikanlah kamu yang punya kolam renang, berarti kamu sudah bisa menentukan berapa banyak tiang yang diperlukan. Oke, lanjut ya. Kita hapus dulu di sini. Kita bersihkan. Ya, kita masuk ke soal nomor 2. Oke. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ya anak-anak semua, ini masalah studi kasus yang nomor 2. Saya kenapa ceritanya soal contoh-contohnya soal seperti ini supaya dalam kehidupan sehari-hari kamu lebih ngerti gitu ya. Oke. Perhatikan gambar di bawah ini, kamu lihat gambar apa di situ? Ada gambar roda ya. Rodanya ada berapa banyak? 3. Nah, kita baca ceritanya. Rani, Dani, dan Hani mempunyai roda yang berukuran berbeda-beda. Seperti pada gambar tadi ya. Roda milik Rani, Dani, Hani. Nah, yang disebut duluan kan Rani nih ya. Ini kan Rani disebut duluan di sini ya. Berarti angka yang duluan disebut juga punya Rani nih. Nah, ini juga punya Rani nih. 3,5 cm ya. Berarti roda miliknya Rani 3,5 cm jari-jarinya, bukan diameter. Nih ya, di sini ada kata nih, berjari-jari. Nah, sampai sini jelas? Ya, Rani 3,5
Dani 7 cm jari-jarinya, Hani jari-jarinya adalah 10,5. Saya mau nanya dulu kira-kira roda siapa yang paling besar? Roda Hani. Kenapa? Karena mempunyai jari-jari 10,5. Baik, kita catat dulu ya. Saya tulis di sini ya, Rani, saya simbolin R. Tadi rodanya 3,5 cm ya. Jari-jarinya ya. Terus Dani berapa senti? Iya, Dani 7 cm. Sedangkan satu lagi Hani berapa senti? 10,5 cm. Baik semuanya. Mereka ingin berlomba memutar-mutar roda miliknya dengan sekali dorongan. Jadi mulainya dari sini nih, sekali dorongan. Pernah nggak gelindingin ban? Pernah ya? Jadi digelindingin sekali dorongan, bukan digelindingin terus sampai jalan enggak. Jadi sekali dorongan kira-kira jauh-jauhan. Kalau secara logika, Hani harusnya menang karena punya roda yang lebih panjang, lebih tinggi, lebih gede gitu, ngerti ya? Iya kan? Roda milik Hani lebih besar. Tapi siapa sangka, siapa tahu 2 putaran doang dia jatuh, ngerti nggak? Kebayang nggak sih apa aktivitas yang dilakukan mereka bertiga? Kebayang ya? Jadi mereka ini pengen gelindingin 3 rodanya bersama-sama, nanti yang paling jauh dia yang menang. Gitu loh. Jelas ya? Kalau secara logika, tapi kan si Rani, apalagi Rani yang bannya kecil banget, jari-jarinya cuma 3,5, merasa pesimis. Kayaknya gua nggak akan menang deh. Iya kan? Tapi belum tentu. Siapa tahu kecil-kecil cabai rawit. Iya kan? Biar kecil nggak jatuh-jatuh. Siapa tahu yang gede-gede dongo gitu ya. Udah gede cepet melewat gitu ya, cepet jatuh gitu kan. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, oke. Sekarang dari jari-jari kita cari tahu dulu diameternya deh ya, biar enak ya. Diameter kan tinggal dikali 2 ya. Karena jari-jari diameter itu kan 2 kali jari-jari ya. Nah, 3,5 kita kaliin 2 dulu semua. 3,5 dikali 2 berapa ya kira-kira ya? 7 ya, berarti Rani diameternya 7. Kalau ini dikali 2 diameternya berapa? 14. Kalau ini dikali 2 berarti 21 ya kan? Semua pakai diameter. Kenapa sih Pak dijadiin diameter? Karena nanti rumus keliling kan pi kali D. Ya nggak sih? Bukan jari-jari kan? Kita kan pakainya pi itu kan kali D. D-nya itu apa? Diameter kan? Makanya kita jadikan diameter dulu. Sampai sini jelas nggak? Oke. Karena rodanya berputar, ya kan? Rodanya berputar, satu lingkaran nggak? Kalau berputar satu lingkaran nggak? Satu lingkaran kan? Berarti bukan panjang busur. Ada A pertanyaannya. Permasalahan di atas adalah tentang bukan panjang busur, tapi keliling lingkaran. Karena dia berputar satu lingkaran. Sampai sini jelas nggak? Jelas ya? Oke, kita langsung cari aja. Saya cari rodanya si Rani ya. Oke, roda Rani kita cari keliling satu putarannya. Rumusnya adalah pi kali D. Sebenarnya ini pakai 360 ya. 360 per 360, tapi kan sama aja nanti hasilnya. Jelas nggak sih sampai sini? Kan satu putaran 360. Oke. Pi-nya berapa ya? Pi berapa Pi? Halo, Pi-nya berapa? Iya, iya suaranya ya. Jangan suara saya doang yang gede nih. 22 per 7 kali diameternya Rani berapa? Iya, 7 ya. Bisa dicoret nggak? Dicoret ya, 7 sama 7 ya. Sisanya berapa? 21. Sisanya 1 kan ya? Sisa 1 gini ya, 7 bagi 7 1, 7 bagi 7 1 ya. Berarti sisanya 22 kali 1 ya? Berapa? Ya, berarti 22 meter. Apa kesimpulannya? Rodanya 22 meter. 22 senti, maaf. Karena kan ini sini senti ya? Ya, 22 bukan meter ya. Saya ganti senti. Artinya apa? Satu putaran, rodanya Rani berputar, itu jaraknya adalah 22 cm. Ternyata mereka ingin berlomba memutar roda, ternyata roda milik Rani bisa berputar berapa kali? Di sini 12 kali ya. Rodanya Rani berputar 12 kali, habis itu jatuh. Ngerti nggak? Berarti 22 ini kan kalau sekali, berarti harus dikali dengan 12.
Nah, coba minta tolong 22 kali 12 berapa ya? Coba. 266. Coba yang hitung. Benar nggak kata Hanif 266? 208 apa 6? 8. Oke. Berarti 284 ya. 284 cm atau setara 2 meter. Kan 200 itu kan 200 cm itu kan 2 meter. Iya nggak sih? Sampai sini ngerti nggak sih? Yang lain ngerti nggak? Ngerti ya? Oke. Untuk kelas 81 dan 86, ketua kelasnya segera turun untuk membawa jurnal. Perhatian untuk kelas 81 dan 86, ketua kelas agar bertiket membawa jurnal. Oke, lanjut lagi. Dah. Kita lanjut lagi ya. Kenapa? Oh, bener 264 berarti. Oke, salah ya. Jadi di sini bukan 284. Tapi di sini sebentar. Baik. Tapi berarti di sini bukan 284 tapi 264. Oke, saya ganti ya. Di sini bukan 200. Kesimpulannya apa? Roda milik Rani kalau satu putaran itu cuma 22 cm. Tapi ternyata roda milik Rani berapa kali berputar? 12 kali kan? Berarti dikali 12 berarti hasilnya 264 cm atau setara dengan 2,64 meter. 2 meter 64 cm setara dengan itu. Nah, sekarang permasalahannya roda siapa yang paling jauh? Ngerti ya? Ya, tadi saya sudah cari roda milik Rani, tolong kamu cari roda milik Dani dan Hani, silakan. Saya tungguin. Caranya kayak tadi ya. Pi kali D. Nah, D-nya itu kan beda-beda ya. D-nya tadi kan D-nya Rani kan 7, berarti D-nya Dani 14. D-nya Hani 21. Lalu dikali dengan berapa kali dia berputar? Roda Dani berputar 10 kali. Ayo Francina Drogba dicari, jangan bengong doang. Roda milik Hani berputar 8 kali. Coba dicari. Kira-kira siapa yang paling jauh rodanya berputar? Ya. Udah dapat belum? Berapa? Dani. Kalau Dani dapatnya berapa? Satu putaran berapa Dani? Enggak, satu putaran dulu, satu putaran. Ah? Oke, sepakat nggak semua nyari nggak? Dani 44 benar nggak satu putaran? Oke,
karena rodanya Dani berputar 10 kali, berarti 44 kali 10 ya. Berapa? Iya, 440 berarti setara 4 meter ya. Jauh dari roda Rani, ya kan? Meskipun roda Rani berputar yang lebih banyak gitu ya, 12 kali ya. Tapi tetap masih kalah jauh karena memang rodanya milik Dani lebih besar. Ada yang sudah cari roda milik Hani? Satu putaran berapa Hani? 66. Berarti 66 kali berapa? 66 kali 8. 400. 66 kali 8 berapa? Itu kenapa pindah-pindah? Oh. 528. Ivan tahu nggak 66 dari mana? Fransina tahu nggak 66 dari mana? Kamu nggak ngitung ya? Kamu ngitung nggak yang punya Dani? Ngitung nggak yang punya Dani? Kagak. Kan disuruh ngitung. Coba ngitung punya Dani, coba saya tungguin. Bingung dia. Gimana caranya? Gimana nih? Nih, liatin makanya sini yang berdua nih. Kalau nggak ngerti diliatin ya supaya tahu. Keliling kan satu putaran. Kan rodanya itu berputar enggak? Berputar kan? Berarti berputar keseluruhan enggak? Ada nggak roda nih ya? Misalkan roda putarannya ya. Ada nggak yang nggak kesentuh sama tanah? Pasti kesentuh semua kan? Artinya roda itu berputar semua. Semua kena tanah. Berarti keliling satu putaran. Ngerti nggak? Apakah bicara panjang busur di sini? Tidak. Karena semua kena tanah. Semua ikut berputar. Berarti ini bicara soal keliling lingkaran. Nggak usah pakai sudut kalau keliling. Karena kalau keliling satu lingkaran berarti kan 360 sudutnya. Dari 360 percuma. Langsung aja masukin Pi kali D. Ya nggak? Nah, sebentar, spidolnya mana nih? Nah, Pi kali D ya. Pi kali D. Kalau diameternya Rani kan 7 ya. Pi di sini. 7 kan? Diameter punya Rani ya. Diameter rodanya Rani 7. Berarti kan Pi-nya kan 22/7. 22/7 dikali 7. Ya nggak sih? 7-nya dicoret, berarti sisanya 22 cm. 22 cm kalau apa? Apa? 22 cm ini apa? Kenapa? Bukan, yang saya tanya 22 cm ini apanya? Ya, itu kan dari situ dapatnya. Yang saya tanya 22 ini apanya? Panjang apanya? Yang saya tanya itunya. Apa? Keliling, bentar, keliling. Kata Bruri keliling. Keliling bener, keliling rodanya si Rani. Kalau satu putaran. Ternyata rodanya Rani berapa kali berputar? 12 kali, berarti harus dikali dengan 12. Tadi yang benar si Hanif tadi ngaling-ngalingnya hasilnya 264 cm. Kalau jadi rodanya si Rani itu jatuh di jarak 264 cm. Atau kalau 200-an berarti kan setara 2 meter. Paham nggak sih sampai sini? Paham ya? Coba Fransina sama Ivan cari jaraknya si rodanya Dani. Yang belum coba cari. Nanti saya cek semuanya. Coba cari. Cari roda milik Dani dan cari roda milik Hani. Semua cari. Ya. Kenapa Isnil? Dani jari-jarinya, diameternya. Diameternya Dani 14. Kalau diameter Hani 21. Berapa coba putarannya? Berapa coba dicari? Di bukunya. Rumusnya bukan 22/7, rumusnya ini. 22/7 itu pi-nya, bukan rumus. Jadi pakai rumusnya pi kali d, diameter.
Dapat nggak? Yang lain udah dapat ya? Ya kita tungguin ya. Ini udah di depan. Udah di depan. Cuma melotot-melotot doang, nggak ada hasilnya. Ahmad Saputra udah belum? Yang Dani. Coba lihat sini. Coba lihat sini. Apa yang kamu catat? Ya, cepat. Jangan cari jangan cari rodanya Rani lagi. Rodanya Dani sama Hani. Bruri udah. Dua-duanya. Istri udah. Yang Dani udah. Yang Dani berapa? Satu putarannya dulu. Berapa? 10? 2 cm. Kok 2 cm sih? Itu punyanya siapa? Dani. Apa? Ini diameter punya Rani. Diameternya Dani berapa? Ya udah 14. Kan D diameter. Kamu mau ngitung rodanya siapa? Nah, Dani berapa diameternya? Nah, ganti sama rodanya. Berapa isinya tadi? Coba dibuka maskernya, nggak kedengeran. 14 dibagi 2. Dikali berapa? Kan rumusnya Pi kali D. 22/7 kali 14. Ya kan? 14 dicoret dengan 7. 14 bagi 7 berapa? 14 bagi 7 berapa? 2. Nah, kali sama 22. Berapa, Ivan? Masuk dan ke-7. Berapa? 44. Kamu berapa dapatnya? Coba hitung yang Hani. Halo? Abu apa? Aku terus ya? Oke. Thank you. Oke, iya. Oke, Bu. Berapa yang Hani? Ya, 21. Yang Dani tadi berapa isinya tadi? 44 meter 44 meter, 44 cm kan? Iya nggak sih? 44 cm itu apanya, Ivan? Panjang apanya? Drogba apa? 44 cm itu panjang apanya? Yang kamu cari, kamu dapatnya 44 nggak? Ah, itu 44 itu apanya? Tuh kan? Katanya 44 cm panjang diameternya, benar atau enggak Ardika Rosso? Kamu nyari nggak Ardika Rosso rodanya si Dani satu putaran berapa? 44. Katanya panjang diameternya kalau 44. 44 itu apanya? Panjang apanya? Nah, panjang jarak tempuh si rodanya Dani kalau satu putaran. Bukan diameternya. Diameternya tadi udah 14 kamu masukin. Makanya nggak tahu konsepnya. Kalau nggak tahu konsepnya nggak bakalan ngerti. Karena dia nggak tahu arahnya dari mana, ini dari mana. Gitu. Kalau yang lain sudah saya yakin sudah pada tahu arah-arahnya. Oke, kita lanjut lagi. Bisa lanjut lagi? Oke. Tadi rodanya Dani yang kita cari tadi 44 cm yang dicari Isnu benar, yang cari semuanya benar. Itu masih satu putaran. Tapi ternyata rodanya Dani berputar berapa kali? 10 kali kan di situ kan? Berarti jarak tempuh rodanya Dani 44 dikali 10 berapa jadinya?
440. Kita sudah cari dua loh. Sudah cari rodanya Rani dan rodanya Dani. Kita belum cari rodanya Hani. Saya mau nanya nih sebelum cari rodanya Hani. Antara Rani dengan Dani, mana yang paling jauh? Dani. Ini belum bicara Hani ya. Belum bicara Hani nih. Masih bicara Dani dan Rani. Mana yang lebih jauh? Dani. Karena Dani 400 cm. Baru jatuh. 400 cm kan setara dengan 4 meter. Ya, pokoknya ada bacaan ratus-ratus senti itu meter berarti 4 meter. Depannya aja sebut. Paham ya? Ya. Misal tinggi saya 160 cm, berarti 1 meter 60 cm. Karena 100 itu setara dengan 1 meter. Ya Putra ya. 100 itu berapa meter Putra? Nggak ada di buku. Tuh, ya, kalau ciri-ciri yang nggak fokus tuh begitu. Kalau ditanya nggak nyambung. Makanya dengerin. 100 cm itu setara dengan 1 meter. Setara dengan berapa? 1 meter. Tinggal nyimak aja susah amat ya. Oke, sampai sini bisa dimengerti nggak? Oke, kita lanjut lagi. Roda yang ketiga milik si Hani nih. Hani, roda terbesar. Karena mempunyai diameter berapa? 21 diameternya. Jelas. Kalau dari segi roda, besaran roda Hani. Tapi kalau dari segi putarannya, itu lebih menang si Rani. Karena Rani 12 kali putaran. Ngerti gak sih maksudnya? Rodanya si Rani itu lebih banyak berputarnya 12 kali. Rodanya Dani 10 kali. Ya nggak? Rodanya Hani meskipun bannya besar, tapi cuma mampu berapa putaran? 8 putaran. Nah, sekarang saya nanya dulu nih, rodanya Hani 1 putaran berapa jaraknya? 1 putaran dulu. Berapa? 66. Dari 22 kali 3 ya? Nyari nggak? Mana? 22 kali 3. Ivan nyari nggak? Oke, 66 cm ya. Dia berapa kali putaran? 8. Kaliin berapa? Nah, berarti kesimpulannya tadi roda Rani itu 264 ya. Ya kan jaraknya kan ya? 264 cm atau setara dengan 2 meter. Roda milik Dani 440 ya. Atau setara dengan 44 meter dan yang terakhir 500 berapa? 528 atau setara 5 meter itu roda milik si Hani. Jelas siapa yang paling menang? Hani, paling jauh rodanya 5 meter. Yang paling dekat jatuhnya itu roda milik Rani. Meskipun rodanya banyak berputar, ya. Meskipun rodanya banyak berputar, tapi kalau rodanya kecil itu nggak akan bisa. Secara logika ya. Orang yang lebih tinggi itu sedikit langkahnya. Betul nggak sih? Coba bandingin orang tinggi dengan orang pendek. Pernah lihat nggak orang yang kakinya panjang, tinggi? Itu untuk mencapai 1 meter aja, itu paling berapa langkah? Ya kan? Coba bayangin orang pendek. Itu berapa kali langkah? Ini nalar nggak sih sampai sini? Ya. Jadi kalau mau adu kecepatan antara sepeda dengan motor, jelas cepetan motor. Dari segi bannya aja udah gedean motor. Ya nggak sih? Belum bandingin mesin. Motor pakai mesin. Kalau sepeda, nah, nggak nyaho tenaga lu kalau pakai sepeda balap motor. Iya nggak? Jadi kalau misalkan ada orang misalkan nih, lu pakai sepeda, lu yakin goesannya cepet banget. Terus tiba-tiba nantangin motor. Motor, balapan sama gue yuk. Ya, meskipun gue sepeda, gue berani nih. Logika nggak bakalan bisa. Ya kan? Dari segi bannya beda, ukuran beda bannya. Atau kamu punya sepeda gede, gunung. Ada anak kecil, sepeda anak kecil dong yang bannya pakai ban mati. Itu berapa kali putaran baru sampai sana? Kamu cuma 3 kali putaran, dia sampai berpuluh-puluh putaran baru nyampe. Iya kan? Karena dari segi diameternya kalah. Gitu. Ya, makanya saya selalu nanya dalam kehidupan sehari-hari supaya bisa dinalar. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 2 sudah selesai.
kita nanti nulisnya nanti saya fotokopi ya. Ini ada fotokopiannya, kamu bisa salin di rumah. Nanti yang di rumah nanti akan dapat di pertemuan besok fotokopiannya tinggal nulis isinya aja, ngerti ya? Tinggal belajar isinya aja. Baik, kita lanjut lagi nomor 3. Ya karena memang dari segi waktu nggak cukup ya kita bicara, apalagi matematika dibikin 2 jam juga susah. Oke, kita lanjut lagi nomor 3. Ini ada cerita pizza. Oke, ini anak-anak lapar ya. Oke ya, bicara pizza, mungkin ini kita lanjut lagi. Bicara pizza pada gambar di samping adalah pizza berdiameter berapa di sini? 28. Oke, diameternya 28 cm. Abi Caroso nggak lapar kan ya? Takutnya lapar. Kalau lapar nih, makan aja nih. Sosis. Stick nugget. Ya. Ahmad Saputra. Oke. Pizzanya ini ternyata pinggirannya dikasih sosis. Nih kelihatan nih di sini nih ada sosisnya. Ya. Tapi sosisnya nggak berurat, ya. Sosisnya masih apa namanya? Sosis muda, ya. Oke, lanjut. Kok sosis Kanseler ya, yang gede banget ya. Nah, ini nggak gede-gede banget, nggak kecil ya. Pizza tersebut dibagi untuk 4 orang. Berarti kan dipotong 4 dong, ya. Buat 4 orang, berarti dipotongnya 4. Dipotong 4. Berarti dapatnya berapa tuh? Iya, satu potong. Potongannya berapa itu? Nih, saya ulang. Pizzanya kan dipotong 4. Iya kan? Dipotong 4. Satu orang itu dapat berapa potong? Iya, 1, tapi ukurannya berapa? 1/4. Iya nggak sih? 1/4 kan dipotong 4. Iya nggak sih? Nggak manggut-manggut doang nih Ivan nih. Ntar ditanya nggak tahu lagi. Oke. Ya, dah. Kalau pizzanya diameternya 28, berapa panjang sosis seluruhnya? Nah, dia tanya seluruhnya. Karena sosisnya semua melingkari pizza, berarti bicara panjang busur atau keliling? Keliling. Karena semua pizzanya terpenuhi dengan sosis. Salah nggak? Nggak bicara panjang busur. Ya. Karena di situ nggak ada yang kempes, semua berisi sosis. Berarti kita nggak pakai sudut ya. Langsung K sama dengan apa rumusnya tadi? Pi kali D ya. Nah, Pi-nya berapa? 22. Kalau pakai pensil agak lemot, tapi bagus. Ya, 22/7 kali diameter pizzanya berapa? Ya, 28 cm ya, jangan 28 meter. Pizzanya segede apa 28 meter? Ya, 28 cm. 28 bagi 7 berapa? Ya, 4. 22 kali 4. Ya, 88 cm. Ini adalah panjang apa Fransina 88 cm? Ivan panjang apa? Risol. Siapa yang tahu 88 panjang apa? Iya, panjang sosis seluruhnya. Oh iya. Bukan masalah oh iya, dia nggak tahu ceritanya. Ini yang lain nyimak gak nih? Jangan sampai pada yang Ria Rosa nyimak gak? 88 cm apanya? Iya, panjang seluruh sosis. Oke, yang B. Poin A adalah tentang keliling lingkaran. Karena sosisnya yang ditanya adalah seluruhnya. Oke. Beda sama yang C. Kalau yang C yang ditanya berapa panjang sosis yang dimakan oleh Rita. Salah nggak nih maksudnya ini? Kira-kira kalau panjang sosis yang dimakan si Rita, apakah namanya keliling lingkaran? Apa namanya? Panjang busur minor, ya lebih lengkapnya lagi busur minor atau namanya panjang busur. Sampai sini ngerti? Ya. Karena potongnya 1/4, kan Rita dapat 1/4 bagian kan? Nah, langsung aja berarti panjang busur ya, bukan keliling ya. Panjang busur sama dengan
1/4. Saya nanya dong, siapa yang tahu kenapa ada 1/4? Nah, karena yang ditanya adalah potongannya ya Rita makannya cuma 1/4 bagian, ya kan? Cuma 1/4 bagian dikali pi dikali D, ya nggak? Dikali D gitu ya. Ini 22/7. 22/7 dikali diameternya adalah 28. 28 dibagi 7 hasilnya 4. 4 dengan 4 juga bisa dicoret. Berarti hasilnya berapa? 22. Yang dimakan sama Rita sosisnya sepanjang 22 cm. Ya, jelas? Ya, saya mau nanya lagi nih sama Bella deh. Ya. Apa sih tujuannya saya nanya-nanya? Tujuannya supaya saya tahu dia nyambung nggak gitu. Bella, saya mau nanya 22 cm itu apanya? Panjang apanya 22 cm? Hah? Panjang apa nih? Apa? Oh iya, panjang busur. Tapi lebih tepatnya di cerita ini 22 cm itu panjang apa? Panjangnya siapa gitu? Maksudnya apa sih? Gimana cara ngomongnya ya? Kalau di kenyataannya 22 cm itu panjang apa? Kalau tadi kan 88 panjang seluruh sosis ya. Kalau 22 cm itu panjang apanya? Panjang sosis milik siapa? Ya, panjang sosis milik Rita. Ivan, coba dibantu. Kira-kira berapa panjang sosis yang belum termakan? Coba cari dong, minta bantuannya. Kira-kira berapa panjang sosis yang belum termakan? Bisa nggak dicarinya? Bisa dong. Kan sudah ada total semuanya. Terus total yang dimakan si Rita berapa? Iya, 66. Gimana caranya? Iya, 88 kan total seluruhnya 88. Dikurangi yang dimakan Rita berapa? Nah, 60-an. Nah, ada nggak cara lain? Ada. Berapa yang belum termakan kan 3/4 ya? Iya nggak sih? Yang belum termakan kan 3/4 bagian. Nah, nanti bukan 1/4 nanti di sininya, tapi 3/4 kalau mau cara lain. Cara gampangnya sih tinggal ngurangin. Tapi kalau cara susahnya ada. 3/4 bagian dikali 22/7 kali diameter. Sampai sini jelas nggak? Jelas ya, mudah-mudahan pada pintar. Catat dulu deh. Boleh. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya jelasin ya materi hari ini. Buat yang di rumah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.